aku. Soalnya kalau baru hasilkan anak perempuan kesayangan ya. Sedangkan kan papa juga sama saya, aku sama Eljo, sama saya, sama mama, kayak cuman aku kasihannya papa, ada adik, ada mama. Jadi papa tuh selalu panggil aku guru hasianku, guru pangkalanku cantik kali. Terus papa tuh selalu, ya betul ada yang susah, aku sangat bersyukur punya guru yang cantik, punya anak yang ganteng. Aku juga bersyukur punya papa, kayak papa aku. Dan aku selalu papa hidup kurang ngeliatin kasih sayang aku, karena oh, kamu gengsi deh. Benar kata bapak udah Frankie tadi ya kan, kalau aku baru pengaruhan kalau saya ke papanya ketus. Itu benar. Tapi aku juga malu gengsi buat ngomong kalau aku suka dicium jidatnya sama papa tiap mau pergi kemana pun, mau itu pas kita lagi ngambek-ngambekan atau lagi baik-baik aja, papa selalu gak pernah lupa buat cium jidat aku. Terus aku suka isengin papa, ih bau rokok, padahal sebenarnya tuh aku suka, bukan karena aku gak suka bau rokoknya, aku suka. Ibadah penghiburan Jogja kemarin, aku belum pernah ngalamin kejadian peristiwa secara benar nyata. Jadi tapi kemarin ibadah jam 6 aku benar-benar ngerasa kayak ada yang meluk pundak aku, terus meluk kepala aku, terus kayak aku merasa kalau aku diusap-usap. Dan aku rasa itu apa, karena aku suka ngelakuin itu ke aku. Berat yang kayak ada tangan yang ngerangkul, tapi ngerangkulnya kita bertiga, aku, mama, Elvira. Aku ngerasa kemarin masih gak ada jam 6 itu papa ada, papa hadir, papa kayak ngasih tau aku gitu, kayak jangan nangis terus, papa di sini kok, papa masih ada di sini kok. Kedepannya aku pasti bakal kuat, tapi jika aku bersedih-sedih dulu ya, aku juga kuat buat nopang mama, karena selama ini mama yang nopang aku sama Eljo. Jadi ketika kemarin aku pasti akan kuat buat jadi nopang buat mama, buat nopang buat adik. Papa juga titip pesan kan tiap aku habis keluar nilai, papa bilang kamu selalu ingat sama mama sama adik kan, bagian mama, jaga mama, jangan lupa sama mamanya. Papa selalu ngomong gitu tiap aku keluar nilai dari kuliahan kan. Aku kayak suka mikirin perkataan itu sih, kayak kenapa papa cuma bilangnya jaga mama, jaga adik, jangan lupain mama. Kayak kan papa juga bisa bilang jagain mama dan papa, jangan lupain mama dan papa. Kenapa harus mama doang kayak papa sebut, tapi papa gak, papa sebenarnya gak papa sebut. Janji-janji apa yang dulu kita lakuin. Jadi ya itu ikhlaskan.
belum ngerasain apa. Biarkan aku, mama, papa, enggak, dalam mimpi, atau apapun itu, datang ke aku lagi. Butuh bimbingan dari cowok satu-satunya di Korea loh. Masih sekolah. Aku masih muda. Aku harus kerja terus bertambah. Aku pasti kuat. Badan kami bersama Yesus. Terima kasih udah menjadi papa yang terbaik. Papa selalu hidup di hati aku ya. Jangan pergi dari hati aku. Love you, Pak. Tanggal 10 bulan 10 itu hari wedding anniversary kami. Dia mengirim WA yang untuk terakhir, dan bagi saya ini kok orangnya romantis, padahal sebenarnya adalah ucapan dia yang terakhir. Happy 23 our wedding anniversary, my sweet honey. Terima kasih sudah setia mendampingi dan mengurus saya selama 23 tahun ini. Terima kasih sudah mengurus dan membesarkan serta memelihara iman percaya kedua buah hati kita dengan setia selama 23 tahun ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu berlimpah, my sweet honey. Amin. Jujur, saya terima ini kok tumben, kok kayaknya romantis, padahal itu ucapan dia yang terakhir. Tenang ya Pak, kami bertiga adalah tim yang solid. Kamu adalah hadiah terbesar dan yang terbaik yang Tuhan kirim, tidak bagi kami, tapi juga bagi semua keluarga, bahkan teman-temanmu, semua orang yang mengenal engkau mengatakan engkau baik, kau luar biasa, kau dahsyat. Dimanapun kau berada, kau akan membuat suasana gembira, ceria. Mungkin itu yang akan kau tinggalkan bagi kami. Kau gak akan menginginkan melihat kemuraman, kesedihan. Kau menginginkan melihat kami gembira, ceria, berpengharapan, dan sukacita itu biarlah kami pelihara terus. Selamat jalan. Terima kasih. Engkau hadiah terbesar yang diberikan Tuhan di sisa hidup kami bertiga. My Jesus, bless and love you. Kiranya saya berkomunikasi, kita mau nonton bersama di rumahmu. Iya katamu, tapi kau pergi ninggalin kami. Thank you. Enggak, pohonannya udah pasang. Pohonannya mau kerubukan, Bapak Khairan. Gak ada dia bertata, gak ada kau. Gak ada yang janji, gak ada yang main kita. Kau itu aku yang paling baik. Tapi kami duka cita yang dalam, tapi kami sekarang kau suka cita karena kau sudah diterima Yesus, sudah bertemu dengan Yesus di surga, sudah ketemu dengan Mami. Bapak Merel, jalanlah. Jika dalam iman Katolik engkau bisa menjadi pendoa bagi kami, jadilah menjadi pendoa bagi kami kepada Natalia ya. Engkau tidak melihat lagi darimu punya bayi, tapi yang sudah ketemu Mami dan Yesus. Selamat jalan Bapak Mairan, kau orang baik yang tidak pernah kalau aku minta tolong kau nggak pernah menolak sedikit pun, selalu kata iya dan iya.
itulah jalanmu ke surga bersama para malaikat. Iman Katolik kami mengatakan engkau akan menjadi pendoa yang dahsyat bagi kami, bagi keluargamu, dan bagi kami semua. Sama jangan Papa Mairan, senanglah bersama Mami, bersama Papa di surga, di tempat Firdaus. Kami dari Firdaus, lihat kami sampai bertemu di Yerusalem baru. Itu aku sampai bertemu di Yerusalem baru bersama-sama semua kita. Pada waktu Tuhan tentukan semua buat Edaku dan Melekku. Jangan takut, kami ada untuk mensupport kalian. Bilang kepada kami kalau ada apa, kami siap menolong. Ya, shalom Bapak kepada semua. Ini adalah adik saya yang sangat baik, ya. Kalau saya lihat, saya baru kemarin ini baru ngeh gitu ya, kok. Jadi tugas pelayanan yang diberikan kepada Tuhan buat diri saya ini adalah pelayanan di keluarga. Jadi pelayanan bukan dari gereja yang menatau yang kemana-mana, tapi di pelayanan kerja bahkan mulai dari Yerusalem, ya, dari Yudea Samaria sampai ke Jordania. Di pelayanan keluarga, dia tuh care sekali sama kami ya, sama keluarga. Mulai dari keluarganya sendiri, keluarga besar, bahkan keluarga di pekerjaannya, keluarga di sekolah, jadi di mana dari semua. Ya ternyata dia memang Tuhan kasih pelayanan. Di mana setiap orang yang bertemu dia selalu bilang dia membawa sukacita, kegembiraan. Ya. Satu, saya kehilangan dia yang selalu dekat dengan saya, ya, karena Mel rumahnya dekat sama saya, dan dia memang dapat tugas dari ibu saya untuk jagain saya. Ya. Saya udah nggak bisa lagi dengar dia setiap hari. Dia kan kerjanya di Cilegon, ya, saya di Tangerang. Dia selalu setiap hari itu nanya saya. Kan kita kalau manggil lupa gitu ya, proses gitu ya, karena sakit akrabnya. Lu udah sampai rumah belum? Udah. Jangan lupa itu pintu-pintu dilihat, dikunci, pagar digembok. Udah belum? Udah. Kadang saya setiap hari begitu, saya kadang lu kayak anak kecil ya, diingat terus. Tapi memang itu tugasnya, karena dia jalan dengan setia sampai dia selesai ya tugasnya. Kemudian seminggu sekali dia pasti datang, karena dia kan seminggu sekali pulang. Terus dia sempatkan setiap malam minggu itu datang ke rumah saya, karena kami beda blok. Rumah saya hanya untuk dapat dia nyanyi, dia di teras puji-puji Tuhan, nyanyi. Suaranya kencang banget. Saya bilang, ngapain sih suaranya kencang-kencang banget? Didengar tangan, biarin katanya, biar orang tahu di sini ada laki-laki. Karena saya tinggal sendiri sama ponakan saya, perempuan dua-duanya. Dan itu juga salah satu tugas yang diberikan ibu saya buat dia jalani dengan setia. Banyak janji-janji dan rencana kami ya setelah dia pensiun. Nanti kita ini ya, ini ya. Tapi dia bulan-bulan dan satu lagi tugas yang diberikan karena dia menjaga saya, dia bilang, gua jagain lu sampai lu tua. Dia sudah sediakan kamar buat saya di rumah dia. Karena kalau dia bilang, lu tua, lu tinggal sama gua. Masalah. Nah, kamarnya sudah ada, sudah biar saya tempatkan sudah pulang. Dia lakukan semua dengan setia. Juga saudara-saudara saya lain juga banyak saksi. Kalau minta tolong sama dia apapun dari hal kecil, pasti dia bersih, tidak pernah menolak. Itu pelayanan yang mulai dari keluarga, dari keluarga dengan setia pertama. Dan selalu dipuji Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu dia puji-puji, yang selalu dia banggakan. Dia sudah bertemu juga dengan Mami yang menikah surga. Dia menjadi sukacita saya dan keluarga. Ya walaupun secara manusia kita sedih, tidak
kedua ya dari pesan ada pagi-pagi masih kirim WA, malamnya sudah berberita dia tidak ada. Tapi menjadi suka-suka menghibur buat kami adalah bahwa dia mati di dalam Tuhan. Tuhan bilang berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, dan orang yang mati di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dia hidup walaupun dia sudah mati. Dan sekarang kita tahu bahwa kemana dia pergi itu yang menjadi penghiburan buat kita. Maksudnya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, juru selamatnya, juru selamat kita semua. Ya. Makasih Tuhan Yesus, makasih buat adik yang kau berikan buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan menjadi adik saya. Belum mati juga selalu menyapa saya kalau suami saya pergi bekerja jauh gitu kan. Sis aman gak di rumah selalu bilang begitu saya. Terima kasih menjadi adik saya. Begitu baik sama anak saya, selalu mengamatikan kita, menanyakan kita selalu keadaannya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat jalan. Kita sayang sama kamu, tapi Tuhan lebih sayang. Terima kasih ya. Terima kasih untuk melakukan jalan. Itu aja yang bisa saya ngomong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah mati kemarin. Makasih udah jadi udah yang baik buat aku sama Bu. Udah makasih tiap malam udah nanya, tadi udah di rumah penuh, tadi kunci pintu. Udah juga yang larang aku dia, udah bilang sakit, jangan kurus-kurus hitam. Udah selalu makan. Tiap minggu pagi udah jemput aku ke gereja, udah selalu bilang cantik kali perempuan ini. Sebentar lagi mau jadi banyak semuanya. Ya udah ya. Aku ingat aku nikah, aku masuk gedung, udah lari nyambut aku, udah bilang, ayo senyum kalian, kau cantik, senyum ya anaknya. Ya udah ya, aku setelah acara, aku mau pulang udah bilang, Maria, foto ayah sama mami. Buat udah aja ya, udah simpan. Ternyata udah mau nyusul mami ya deh ya. Ya udah. Kami 2 minggu lalu baru kasih oleh-oleh dari Bali. Udah cium kening aku, pipi kanan kiri aku. Udah bilang pengantin baru. Cepet dapat momongan biar udah lihat. Tapi udah pergi. Udah berumnya tanah pemandangan. Udah makasih. Udah jadi udah yang baik, udah yang perhatian, udah yang gak pernah marah, udah yang selalu dengan jokes yang menurut udah lucu. Terima kasih udah care sama aku, sama Nanda, sama aku. Terima kasih BTN. Aku janji setelah ini udah pergi, setelah udah ada Nanda di rumah, sekarang biarin aku sama Nanda yang jaga aku. Udah tenang aja. Aku sama Nanda juga akan jaga Myra, jaga Erjo, jaga Tante Lena. Kami akan happy, kami kuat. Jadi udah di sana juga happy, nggak kami di sini happy. Terima kasih, aku sayang banget sama Bunda. Aku nggak pernah bilang aku sayang karena aku nggak pandai melakukan kata-kata, tapi dari dalam hatiku aku sangat menyayangi Bunda. Thank you so much. Terima kasih. Udah bersama Bapak di surga, udah ketemu Mami, kan? Udah sama Tuhan Yesus. Itu adalah iman kami. Kami percaya. Udah lebih senang bersama Tuhan Yesus. Mas, udah. Kebetulan yang masih terasa real banget karena suara trauma itu masih lekat di memori kita semua. Ada suaranya yang care dan kita semua sepakat kalau Tulang itu orang yang baik, orang yang care sama semua orang yang dia sayangi. Yang orang yang
yang selalu ringan tenaga dan kami untuk membantu keluarganya, yang selalu perhatian sama setiap orang di dalam keluarga. Masih tulang udah baik dan selalu membantu kita semua. Mami udah ada temannya lagi, dia kesana sekarang pulang temani mami dan jagain dia. Masih tulang istirahat yang tenang dan damai tulang. Kepala selalu nanya gimana kabarnya, gimana kuliahnya, semangatnya, selalu terlalu kalau ada apa bilang pulang kalau ada bisa dibantu, tolong selalu terus itu nggak pernah berubah sampai terakhir ketemu pun terus begitu. Tolong makasih kamu tuh sampai bilang udah berkasih sayang pun memberikan bagi aku keperluan dari sesuatu bahkan semua orang. Selamat jalan pulang sampai di sini kita semua nanti. Tuhan udah bahagia sama mami di sana, udah bersama mami terus. Terima kasih Bang, udah menjadi tuanku para keponakannya semua. Terima kasih Bang. Gak banyak juga momen yang bisa kita lewati, tapi terima kasih setiap kita ketemu Tuhan pasti menerima kami dengan hangat, memberikan hangat. Dan kemarin terakhir kita ketemu ya Tuhan, pernikahannya Tanda, anak-anak kita juga sempat lihat Tuhan. Karena Tuhan baik sekali, begitu kita kasih tahu kalau opo buktinya udah gak ada, anak-anak ingat yang kemarin ya Pak, yang motor kasih uang sama adik katanya atas kebaikan yang diingat sama anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sudah mengirimkan dengan tangan damai bersama kami di surga sana. Terima kasih Tuhan. Pertama, thank you for being such a great uncle. Ever since I was a kid, I've gone through a awkward process. It really has a lot of it means a lot to me. You know what? I think I've ever since you're still alive, I was looking sama aku. Terus bukan aku, terus sekolah aku. Tidak, makasih karena Bapak sudah selalu mengerjakan suasana waktu dari ibu kemarin. Dan setelah thank you karena Bapak udah
kumpul pasti selalu dengan ketawanya orang yang itu. Abang juga perhatian, bener gak Kevin? It's your princess. Aku ingat dulu dengan hobi abang batu akik. Abang tahu kalian lagi suka banget sama Elsa. Abang mikirin itu kalung Frozen. Cuman dia bilang, aku cari di mana gambar yang ada Frozen ya. Terus effort itu abang print dengan potongan yang kecil banget. Dan belakang supaya ada gambar Elsa-nya. Ini buat prinsesku ya, kasih itu. Terima kasih abang, perhatian. Dikasih, abang juga sangat perhatian ke bapak mama, sama ibu dan Tuhan, sama Tuhan, sehat-sehatnya mereka. Terima kasih. Terus terang, dari kabar abang lagi. Terus ngomong sama Jenna, kok abang, Pak Tuhan ini cepet banget. Itu orangnya baik loh. Belum nataran bareng lagi kok Pak Tuhan udah pulang. Banyaklah memori dengan abang. Apalagi waktu itu lagi ngumpul atau janjian di mana, abang paling sering nyasar ya. Itulah yang jadi bahan bercandaan kita gitu loh. Pasti belum nyampe. Itulah akan kita rindukan gitu dari Keceriaan yang dibawa, kebaikan hati, sukacita. Terima kasih abangnya untuk jadi abang yang baik, untuk jadi waktu yang baik. Terima kasih, selamat jalan sampai jumpa di Yerusalem baru ya Pak. Tuhan Yesus berkati. Abangku akan mengibu Maira. Thank you buat semua yang sudah kau lakukan. Walaupun kadang kita berbeda pendapat, berbeda pemikiran, tapi Pak Mairel selalu bilang, ya udah nanti kita pikirkan bagaimana, ya udah nanti kita coba. Kita selalu cari solusi. Terakhir kita ngobrol soal cerita yang gimana caranya supaya kita tetap ini membuat ikatan, ya pokoknya semua hal-hal yang Pak Mairel pengen tahu soal adat apa segala macam. Makanya gue selalu bilang, gak apa-apa, belajar dari Pak Rahel, dari Bang Ridwan, gak apa-apa, mencari ilmu, gak apa-apa. Toh akhirnya lu belajar, lu ikut pelan-pelan, ikutin adat pelan-pelan. Walaupun awalnya lu agak sungkan, bingung, tapi ya karena kita sering ngobrol, sering nanya, walaupun gue juga gak tahu, gak paham banget, tapi masih mau sama-sama belajar. Gue gak pernah lupa kalau selalu bilang, ingat anak lu, persiapkan masa depan kalian segala macam. Lu selalu ngingetin gua,
Sebenarnya lu sedang, gua tahu lu ngasih contoh ke gua. Lu cerita, tuh Mairel mau wisuda tanggal sekian-sekian. Wah, lu ngasih contoh supaya gua meniru ke boruku, ke princessmu lah. Thank you. Waktu kita memang gak banyak di bumi, tapi mudah-mudahan kita berjumpa di Yerusalem baru. Selamat jalan abangku, selamat jalan Pak Mairel. Kami semua sayang, cinta, dan mengasihi.